Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi turunan fungsi trigonometri. Ya, di mana turunan ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 11. Ya, sekarang kita gabungkan antara turunan dengan trigonometri. Ya, jadilah turunan fungsi trigonometri. Untuk bagian pertama, kita akan membahas dulu turunan fungsi dari trigonometri. Yang kemudian, kedua, kita akan mencari tahu aplikasi turunan dari fungsi trigonometri. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu adalah turunan fungsi trigonometri. Ya, sebelum kita ke turunan fungsi trigonometri, Ibu akan ingatkan kalian tentang definisi turunan. Ya, definisi turunan atau nama lainnya adalah apa? Diferensial ya. Ya, jadi jika fx diturunkan, ya maka turunan pertamanya adalah f aksen x ya. Atau kalau di sini fx-nya itu sama aja dengan y. Ya, jadi turunan pertamanya adalah y aksen atau f aksen x, atau y aksen ini bisa dituliskan dy per dx. Artinya fungsi y diturunkan terhadap variabel x. Atau f aksen x ini juga bisa dituliskan dfx per dx. Jadi tergantung fungsinya apa. Kalau fungsinya namanya y, berarti turunannya dy. Nah, variabelnya apa? Variabelnya x, berarti dy per dx. Kalau kita punya fungsinya fx diturunkan, berarti f aksen x atau dfx per dx. Jadi kalian harus hafal keempat simbol ini. Kalian harus ingat nih, kalau ketemu di jalan 4 simbol ini, oh ini artinya adalah turunan atau diferensial. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita punya y atau fx, fungsinya adalah ax pangkat n, masih ingat ini ya. Berarti turunan pertamanya atau f aksen x-nya adalah pangkat kalikan koefisien, berarti a kali n dikali x, pangkatnya berkurang 1 atau pangkatnya adalah turun. Yaitu yang disebut dengan turunan pertama. Oke, nah sekarang turunan trigonometri itu seperti apa? Kalian kemarin sudah buktikan 6 rumus dari turunan ya. Rumus yang pertama itu ada sin. Misalnya kalian punya fungsinya y sama dengan sin x. Oke, y sama dengan sin x, turunannya apa kemarin? Turunannya adalah cos x. Kemudian ada y sama dengan cos x. Turunannya adalah min sin x. Ya, kemudian ada tan x. Oke, tan x, turunan dari tan x adalah secant kuadrat x. Oke, ada tan berarti ada kotan. Kotan x, turunan pertamanya adalah min kosekan kuadrat x. Kemudian ada tan kotangen, ada sekan. Ya, sekan x turunan pertamanya adalah sekan dikali dengan sekan x dikali dengan tan x. Kemudian yang terakhir ada kosekan. Nah, kosekan x turunannya adalah min kosekan x dikali kotan x. Min kosekan x dikali kotan x. Nah, ini totalnya ada 6. Ada 6 rumus dasar dari turunan fungsi trigonometri. Nah, ini 6 itu kuncinya ya. Jadi kalian harus ingat 6 fungsi ini atau 6 rumus turunan ini. Ya, kita langsung saja ke contoh soalnya. Oke, kita ke contoh soal. Oke, contoh soalnya yang sederhana saja. Misalkan kita ambil y sama dengan tan x ditambah 4 kotan x. Nah, berapa turunannya? Ya, kita langsung jawab aja. Turunan pertamanya adalah tan itu turunannya apa? Tan turunannya adalah sekan kuadrat. Berarti sekan kuadrat x ditambah 4 itu koefisien, jadi biarin aja. Tinggal kita ambil kotan. Kotan itu turunannya min kosekan kuadrat. Min kosekan kuadrat x. Sudah, tinggal disederhanakan aja. Jadinya sekan kuadrat x. Kemudian 4 kali min 4. Kosek
kuadrat X. Nah, seperti ini yang disebut dengan turunan pertama untuk fungsi trigonometri. Gitu ya. Oke, kita ke contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Ya, fx sama dengan 5 sin x dikurang 2 cos x. Tentukan turunan pertamanya, berarti f aksen x. Nah, 5 ini kan sebagai koefisien berarti tetap. Tinggal kita ambil turunan dari sin itu apa? Cos. Berarti ini cos x. Dikurang 2-nya tetap dikali cos x. Cos x itu turunannya adalah min sin x. Berarti ini min sin x. Maka didapatlah 5 cos x min kali min plus 2 sin x. Nah, seperti ini turunan pertamanya. Selesai. Oke, kita ke contoh berikutnya. Misalkan kita punya gx ya. Gx sama dengan cos x dibagi dengan 1 min sin x. Nah, berapakah turunan pertamanya atau g aksen x-nya? Ya, ini bentuknya adalah pecahan. Kalau bentuk pecahan, kita ingat rumus UV ya, dimana kita punya fungsi y, misalkan y sama dengan u per v, pecahan, berarti turunan pertamanya apa? U aksen v min v aksen u per v kuadrat. Oke, jadi rumus ini juga tetap berlaku meskipun dia bentuknya trigonometri. Kenapa? Karena bentuk dia ini adalah pecahan. Oke, jadi ini yang atas sebagai U, yang bawah sebagai V. Oke, kalau U-nya, kita jawab ya. Kalau U-nya adalah cos X, berarti U aksen atau turunan dari U-nya adalah min sin X gitu. Kalau V-nya, kalau V-nya adalah 1 min sin X, berarti V aksen atau turunan dari V-nya adalah 1 turunannya 0. Min sin X turunannya apa? Cos X. Oke, berarti 0 dikurang cos X, ini min cos X. Ya, sudah ketemu U dan U aksen, V dan V aksen. Tinggal masukin ke rumus ini. Karena yang diturunkan adalah fungsi ya, maka di sini aksen. Kalau ini kan fungsinya G, Gx. Berarti kalau diturunkan adalah G aksen X. Ya, rumusnya U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Oke, U aksennya adalah min sin X kali V. V-nya adalah 1 min sin X ya. Dikurang V aksen. V aksennya adalah min cos X. Dikali U. U-nya adalah cos X. Oke. Per V kuadrat. V-nya adalah 1 min sin X. Nah, ini dikuadratkan. Oke, berarti kalau disederhanakan, ini kali ke dalam ya. Min sin X kali 1, min sin X kali min sin X. Min sin X kali 1, min sin X. Min kali min plus sin kuadrat X. Oke. Min kali min plus cos kali cos kuadrat. Oke, per 1 min sin X. Oke, 1 min sin X kuadrat. Nah, berarti ini min sin X. Ini identitas ya, sin kuadrat tambah cos kuadrat berapa? 1 kan? Ya, berarti ini 1 dikurang sin X. Oke, 1 dikurang sin X per, ini kan sama ya, kan ada kuadrat, berarti 2, 1 min sin X kali 1 min sin X gitu. Coret dong ya. Ini dengan ini mati kau. Sisa 1 per 1 min sin X gitu. Berarti turunan pertama dari fungsi Gx adalah 1 per 1 min sin X. Seperti itu. Jelas ya? Oke, kita lanjut lagi ke bentuk yang lainnya. Apa kira-kira? Ya, kita cari yang perkalian ya. Ya, contoh berikutnya. Misalkan kita punya fungsi apa kira-kira? Sin X dikali 2 cos X. Ya, gimana nih? Oke, berarti ini kan 2 buah perkalian ya. Maka kita ingat rumusnya. Rumus dari perkaliannya. Kalau ini kan tadi pembagian, berarti ini perkalian ya, sama dengan U kali V. Turunan pertamanya apa? U aksen V tambah V aksen U. Ya, U aksen V tambah V aksen U. Ini rumusnya ya. Oke. Berarti turunan pertamanya
kita nanti pakai ini kan, U aksen V tambah V aksen U ya. Tapi tentukan dulu nih yang jadi U-nya siapa. Kita tulis dulu deh rumusnya, U aksen V tambah V aksen U. Ini rumus yang kita gunakan. U-nya adalah sin X, berarti U aksennya adalah cos X. Oke. V-nya kita ambil si 2 cos X. Berarti turunan dari V ini min cos X. Min 2 turunan dari kosin min 2 sin X. Ya, berarti kalau dimasukkan ke rumus ini, turunan pertamanya menjadi U aksen V, U aksennya adalah cos X, kali V, V-nya 2 cos X, tambah V aksennya min 2 sin X, kali UU-nya adalah sin X. Nah, berarti cos kali cos berarti cos kuadrat. Ini min 2 sin kali sin kuadrat. Bisa kita keluarin 2-nya. Dapatlah cos kuadrat X min sin kuadrat X gitu. Bisa disederhanakan lagi nggak? Cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X itu sama aja dengan apa? Ya, bisa diubah kan? Kalau misalkan cos kuadrat X min sin kuadrat X itu sama aja dengan 2 cos, sama aja dengan cos 2X ya. Atau boleh diubah dulu. Kalau cos kuadrat X itu kan sama aja 1 min sin kuadrat. Ini min sin kuadrat X gitu. Berarti 2, 1 min 2 sin kuadrat X. Ini juga bisa ya. Ini kan berarti kalau 1 min 2 sin kuadrat X itu sama aja dengan cos 2X kan? Ya, berarti jawabannya bisa 2 cos 2X ya. Oke, kita ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya, misalkan kita punya fx ya sama dengan x pangkat 4 dikali cos x ya. Nah, ini seperti apa? Berarti ini kan perkalian ya. Jadi kalau misalkan dia perkalian, ini sebagai U-nya, ini sebagai V. Ya udah tinggal dicari aja. Berarti U aksennya adalah x pangkat 4 turunannya berapa? 4x pangkat 3 dikali cos x. Cos x turunannya adalah min sin x. Udah tinggal dimasukkan ke rumus perkalian. Rumus perkalian itu ini kan U aksen V tambah V aksen U. Oke, ini berarti turunan pertamanya boleh ibu tulisnya dfx per dx. Oke. U aksennya adalah 4x pangkat 3 dikali dengan V. V-nya adalah cos x, ya kan rumusnya U aksen V tambah V aksen U. V aksennya adalah min sin x dikali dengan U. U-nya adalah x pangkat 4. Berarti turunan pertamanya menjadi 4x pangkat 3 dikali cos x plus kali min. Nah, ini sin x kali x pangkat 4 bukan menjadi sin x pangkat 5 ya. X di sini adalah satu kesatuan dari si sin, atau x di sini kan sudut yang punya sinnya. Kalau x pangkat 4 di sini merupakan dia berdiri sendiri atau variabel yang berpangkat 4. Jadi kalau mau disederhanakan, si x pangkat 4-nya pindahin ke depan. Jadi x pangkat 4 sin x. Nah, itu turunan pertamanya. Ya, sepertinya cukup untuk rumus-rumus dasar dari turunan fungsi trigonometri. Nanti di bagian kedua kita ambil di pertemuan berikutnya, itu kita akan bahas turunan lebih dalam lagi ya. Oke, sekiranya penyampaian dari Ibu cukup untuk hari ini. Terima kasih, semoga yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.